illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana. Mushaf Utsmani itu palsu. Mushaf Utsmani itu palsu. Lah yang tidak palsu, mushafnya Ali yang ditawarkan kepada Umar dan Abu Bakar, Umar menolak. Itu yang asli. Mushaf Utsmani itu palsu, yang asli mushafnya Ali. Anehnya ketika Ali bin Abi Thalib menyodorkan mushaf yang dia tulis, dan itu adalah kisah Ngoyoworo, dan ditolak oleh Abu Bakar dan Umar, mushaf itu oleh Ali bin Abi Thalib dibawa pulang, disimpan di tak wacane dhewe ora gelem maca. Jadi nggak ada nego kedua ketiga, nggak ada. Sudah pisah. Kalian nggak akan melihat mushaf ini sampai kalian meninggal. Mushaf itu disimpan. Abu Bakar wafat, menjadi Khalifatul Rasulillah itu 2,5 tahun kira-kira. Mushaf tetap disimpan. Digantikan oleh Umar Ibnul Khattab selama 10 tahun. Mushaf itu tetap disimpan oleh Ali. Wedi. Alinya orang Syiah itu ingah ini, pengecut. Tapi si alinya Ahlu Sunnah itu orang yang gagah, pintar perang dan sembodo. Nah, ketika Umar menjadi penguasa, apalagi itu disimpan betul 10 tahun. Dan ketika Umar Ibnul Khattab wafat, mestinya ini kesempatan. Toh yang menggantikan Umar Ibnul Khattab itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu menantu Rasulullah. Saya juga menantu Rasulullah. Antara saya dengan Utsman itu saudara. Cara Jawa ini saudara apa? Pripean. Kalau kisah itu memang benar. Tapi sekali lagi saya katakan, kisah Mushaf Ali itu kisah kempong berat. Kisah dusta betul. Mestinya begitu ya. Dia datangi Utsman. Pada mantune Rasulullah, sama-sama saudara sepripean kan. Utsman, ini saya punya mushaf, coba kamu pelajari baik-baik. Kok kaya Umar kae. Pasare ra karuan. Mungkin begitu. Jangan kayak Abu Bakar, ini pernah saya sodorkan pada Abu Bakar. Abu Bakar nggak mau, Umar juga nggak mau. Lah sekarang Anda itu kan, Anda itu kakak ipar saya, kakak pripean saya. Pelajari. Mestinya seperti itu. Tetapi yang mau disodorkan kepada Utsman bin Affan itu apa? Yang namanya Mushaf Ali itu ora eneng. Di sini persoalannya. Nggak ada. Itu cuma buat-buatan mereka saja. Jadi ketika Utsman bin Affan selama 12 tahun berkuasa, artinya menjadi Amirul Mukminin, ya mushaf yang konon mushaf Ali itu tetap disimpan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, puncaknya ya, ketika Utsman bin Affan wafat, terbunuh oleh orang-orang munafik, sehingga dicatat sebagai orang yang mati syahid, Ali bin Abi Thalib berdasarkan kesepakatan penduduk Madinah, ibu kotanya memang Madinah. Lah kok ora pemilu, walah. Berapa tahun nanti? Wilayah kekuasaan Islam itu sudah terbentang sejak dari Afrika Utara sampai Asia Tengah. Nah, komunikasinya padahal pakai unta. Penduduk Madinah sudah sepakat mengangkat Ali bin Abi Thalib, kemudian tentu saja disepakati oleh penduduk-penduduk di lain daerah. Ketika itulah Ali bin Abi Thalib menjadi pengganti Rasulullah yang nomor. Abu Bakar wafat, Umar wafat, Utsman wafat, sekarang Ali berkuasa. Mestinya ini kesempatan emas
bagi Ali bin Abi Thalib. Ya, ini saatnya. Mushaf palsu yang sudah digandakan oleh Utsman bin Affan itu semuanya saya tarik. Saya perintahkan untuk dibakar. Yang digandakan sekarang mushaf yang asli yang saya tulis itu mestinya seperti itu, dan itu bukan langkah istimewa. Kapan saya mengenalkan mushaf yang saya tulis itu kepada orang banyak kalau bukan sekarang? Toh sekarang saya menjadi Amirul. Ternyata juga tidak. Lah kok orang? Lah yang digandakan itu apa? Ini tolong, kan aneh sekali kan? Aneh sekali. Saya mempunyai mushaf. Mushaf ini mushaf yang asli. Mushaf yang asli ini pedoman umat Islam. Wahyu dari Allah kepada Rasulullah. Satu-satunya orang yang bisa menulis secara sempurna sejak Iqra sampai Al-Yauma Akmaltu Lakum Dinakum itu saya. Saya sudah bersalah ketika saya menawarkan Abu Bakar dan ditolak, dan saya tidak berusaha untuk mendekati lagi. Umar bin Khattab juga tidak saya lakukan, saya juga bersalah. Kepada Utsman bin Affan saya juga tidak melakukan, saya juga merasa bersalah. Ini sekarang kesempatan saya menebus kesalahan saya. Kumpulkan semua mushaf yang ada, itu palsu. Sekarang yang digandakan ini mushaf saya lebih besar, lebih banyak isinya. Ternyata Ali juga tidak melakukan itu. Kisah mereka, ternyata Ali tetap menyimpan mushaf itu. Ada mushaf asli dia simpan, ada mushaf palsu. Mushaf Utsmani tadi dia pegang. Kalau dia ngimami sholat tidak pakai mushaf asli, pakai mushaf palsu. Lah kuwi Ali cap apa kuwi? Quran asli, Quran palsu. Yang dipergunakan untuk ngimami sholat kan Qul Huwallahu Ahad itu Quran kan? Mushaf Utsmani kata orang Syiah itu palsu. Justru yang dipakai oleh Ali itu untuk memutuskan perkara pencuri dipotong tangannya, itu ada di dalam Mushaf Utsmani surat Al-Maidah 38 untuk memutuskan itu mengambil isi Al-Qur'an Mushaf Utsmani. Padahal menurut keyakinan Ali versi Syiah loh ya. Versi Syiah. Mushaf Utsmani itu palsu. Lah terus piye? Kalau kamu rakyat kecil masih astagfirullahaladzim, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Nah kamu penguasa lah. Sampai Ali bin Abi Thalib berkuasa 5 tahun, wafat. Tadi ada yang nanyakan tentang perang Siffin. Perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya yang berjumlah hampir 90.000 orang dengan tentara Muawiyah yang berjumlah 70.000 sekian orang. Akhirnya ya nanti saya akan terangkan itu mengapa itu terjadi. Nah, gitu ya. Akhirnya buntutnya lah begitu ya. Buntutnya terjadi pemakzulan Ali bin Abi Thalib, pengangkatan Muawiyah menjadi pemimpin umat Islam yang menyatakan diri Anal Malik, saya adalah raja yang pertama. Dari sanalah lahir orang Khawarij. Orang Khawarij itu yang tidak memihak kepada Muawiyah, tidak memihak kepada Ali. Orang Khawarij itu berkeyakinan biang kerok terjadinya perpecahan umat. Itu 1 Muawiyah, 2 Ali, yang ketiga Amr bin Al-As. Ketiga-tiganya harus dibunuh. Saya angkat secara singkat, mereka gagal membunuh Muawiyah karena Muawiyah, rencana mereka membunuh Muawiyah tadi saya katakan kan ya. Kepala negara itu menjadi imam sholat duhur, asar, maghrib, isya dan
subuh. Mereka merencanakan membunuh Muawiyah itu ketika Muawiyah keluar dari rumahnya menuju masjid Jami' di Damaskus sana untuk ngimami sholat subuh. Tapi ternyata Muawiyah membuat barikade, membuat pengawal. Ya. Ada bodyguard yang di depan, berapa orang kiri kanan, berapa orang belakang, sehingga orang Khawarij yang berusaha membunuh dia itu ya memang bisa melukai dan tangan Muawiyah luka dan terkena racun, tetapi tidak sampai membunuh. Yang berusaha membunuh Amr ibn al-As, dia menjadi gubernur Mesir. Imamnya dia, Masjid Agung Mesir. Waktu itu dia kurang enak badan, sakit, sehingga menyuruh kepada Kapolda, bahasa Indonesianya gitu. Tolong diimami sana. Nah, dia yang ngimami, oleh orang Khawarij dikira si kepala kepolisian Mesir itu adalah Amr ibn al-As. Akhirnya dia dibunuh. Nah, Ali bin Abi Thalib sudah tinggal di Kufah sekarang, di Irak selatan sana. Nah, dia pergi ke masjid, sholat subuh, nggak ada yang menemani, dia terbunuh. Nah, sebelum mati dia mewasiatkan mushaf tadi, mushaf keramat. Mushaf keramat. Di mana letak kekeramatannya? Ya kepalsuannya itu. Bukan palsu ya, tidak ada. Kepada anaknya yang bernama, ayo mau wes. Anaknya Ali, siapa namanya? Hasan. Hasan meninggal diserahkan pada Husain. Husain meninggal diserahkan pada anaknya, sehingga berurut-urutan sejak Ali, Hasan, Husain anaknya semuanya 12. Sehingga Syiah di Iran itu disebut Syiah Imamiyah, Syiah yang dipimpin oleh imam-imam mereka yang mereka katakan lebih maksum dari Nabi. Disebut juga Syiah Ithna al-Asriyah, Syiah 12, karena mereka mempunyai imam yang jumlahnya 12. Disebut Syiah Rafidhah yang menolak kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Disebut juga Syiah Ahlul Bait karena mereka yang merasa kamilah pendukung Ahlul Bait Rasulullah. Syiah tadi turun-temurun disimpan oleh keturunan Ali. Jadi disebut Imamiyah itu imam mereka adalah keturunan Ali bin Abi Thalib. Selain keturunan Ali bin Abi Thalib nggak boleh menjadi imam. Lah imam yang ke-12 itu membawa mushafnya masuk ke dalam gua. Gua Selarong, gua. Ada yang menamakan namanya Suroman Ro'a. Dia masuk ke dalam gua sana. Sedino mungkin kurang kerasan ya, rong dino lu kok rada nyaman, telung dino kok nyaman banget, sampai sekarang belum keluar itu. Lagi karena Jumatan piye ya? Ya mungkin itu cerita bohong jelas. Jumatan ya Jumatan, lah makmum coro, kodok, kadal, jangkrik, petunggeng. Masuk ke dalam gua membawa mushaf yang asli. Nanti di akhir zaman dia akan keluar membawa mushaf yang asli, membenahi dunia yang sudah kacau balau. Jadi dianggap oleh imam yang di dalam gua, hari ini dunia versi Islam belum kacau balau, begitu loh. Masih tentrem, masih saking kacau balau.